Apa Bu ejakulasi itu? Ejakulasi itu adalah keluarnya sperma. Pada laki-laki itu namanya ejakulasi. Pada saat kalian mimpi basah disebut basah. Kenapa? Ketika kita terbangun, celana kita basah seperti pipis. Ya kan? Nah, itu kalian sudah mengeluarkan sperma namanya, Nak. Nah, itu disebut dengan ejakulasi. Berikutnya, alat reproduksi bagian dalam. Bu Trisi agak cepat ya, karena ini waktunya sudah mau habis, ditunggu oleh guru berikutnya. Tadi masuknya terlambat. Yang berikutnya yaitu tentang testis. Oke ya, testis. Jadi pada usia 13 atau 14 tahun, testis itu mulai memproduksi yang namanya sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Itu ketika kalian usia 13 atau 14 tahun. Di mana usia 13 sampai 14 tahun itu sudah kalian lewati ketika kalian kelas berapa sayang? Ketika kalian kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Betul sekali, ada yang menuliskan ya kan, mimpi basah ya kan, pintar sekali ya. Itu tandanya, ketika anak laki-laki sudah mimpi basah, itu ditandai bahwasanya anak laki-laki itu sudah dapat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ya, sudah bisa menghasilkan ya, bukan berarti digunakan ya Nak ya, hanya menghasilkan. Karena kalau tidak menghasilkan, itu nanti yang kalian perlu periksakan ya. Seharusnya diusaha. Kenapa? Sekarang ini Bu Trisi menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Karena ini tadi Nak, pada usia kalian itu sudah kalian mengalaminya, sehingga kalian harus sudah diberikan ilmu pengetahuan agar tidak salah gunakan ya. Jadi sperma itu, apa sperma itu Bu? Sperma itu merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Nah, ini bentuknya sperma itu seperti itu ya. Ini ada bagian kepalanya, yang runcing ini kepalanya, kemudian ini ada bagian ekornya. Ya, kayak kecebong kata Nihani. Ya kayak kecebong, betul. Ya, berkat kecebong ini adanya Nihani dan yang lainnya ya. Kemudian ini, ayo kita diskusikan. Mengapa sperma manusia memiliki bagian kepala yang meruncing di bagian ujungnya? Apa fungsi bagian ekor dari sperma manusia itu? Kenapa sih kok didesain seperti ini sama Allah ya kan ya? Kok harus runcing ya kan ya? Terus kenapa harus ekornya saja, kok enggak ada tangan, enggak ada kaki? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ya sperma ini kok kepalanya runcing? Agar bisa menembus rahim. Betul, agar bisa menembus sel telur. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Agar bisa menembus sel telur, pintar sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa ekornya fungsi dari bagian ekor dari sperma ini apa? Agar bisa menembus tembok Cina. Tembok Cina itu yang bagaimana, ya kan? Agar untuk berenang, biar bisa berenang, betul sekali. Jadi untuk bergeraknya, alat geraknya sperma ini bukan tangan, bukan kaki, namun ada di ekornya. Jadi ekor itu bagikan perahu ya kan, di perahu bagikan baling-baling ketika di perahu yang mengantarkan perahu dari satu sungai ke sungai yang lainnya. Jadi ini jawabannya, nah seperti ini. Jadi ini kepala, ini ekor. Lah inilah akan bergerak-gerak sehingga akan mendorong sperma ini untuk mencari ke sel telur, sehingga terjadilah nanti yang namanya fertilisasi. Kemudian kalau disimpan di rahim ibu dan dilahirkan, terjadilah kalian semua ini. Kemudian fungsi bagian ekor. Pada bagian kepala sperma manusia dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom. Akrosom dapat menyebabkan kepala sperma berbentuk agak runcing dan menghasilkan enzim hyaluronidase. Enzim hyaluronidase itu berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Dengan demikian, tujuan dari diciptakannya kepala sperma yang runcing adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur. Kemudian fungsi bagian ekor sperma adalah untuk alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogkan sebagai baling-baling untuk mendorong perahu. Ini ada video tentang pergerakan sperma. Oke ya, berikutnya tentang hormon testosteron. Oke ya, hormon testosteron tadi sudah sperma, sekarang hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis ya. Ke bawah Bu Trisi ya, kumis ya, sudah tidak boleh membahas yang lainnya ya, tempat tertentu. Oke.
Jadi tidak usah membahas yang lainnya, hanya kumis saja. Sudah stop sampai di kumis dulu. Oh, ketek boleh, sudah tidak usah terlalu ke bawah lagi ya. Cukup 2 contoh itu saja. Pada masa inilah yang tadi disebut adalah masa pubertas yang sudah kalian sebutkan tadi, pubertas, oke ya. Masa pubertas itu adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikisnya. Hormon testosteron itu memiliki banyak fungsi sekali. Antara lain adalah mengatur perkembangan dan fungsi alat reproduksi laki-laki, yaitu tadi memicu kalian menjadi laki-laki itu dari mana? Karena kalian memiliki sperma. Perempuan menjadi perempuan, ya kan? Kenapa? Karena kita memiliki sel telur atau ovum. Kemudian fungsi dari hormon testosteron mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder. Apa sih Bu ciri-ciri reproduksi sekunder itu? Ciri-ciri reproduksi sekunder itu misalnya, ya kan? Yang pertama, tumbuhnya rambut pada daerah tertentu. Kemudian yang kedua, meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat. Meningkat ya. Jadi kelenjar keringat kalian sama kelenjar minyak kalian itu meningkat. Ya, sehingga kalian ada perubahan. Beberapa laki-laki itu ada perubahan. Apa perubahannya? Misalnya dulu tidak berjerawat, sekarang berjerawat, seperti itu kan. Akhirnya membuat laki-laki itu terpicu. Waduh ada jerawatnya, ya kan, terlihat tidak cakep katanya ya. Sehingga menggunakan sabun sekarang. Kemudian kalian seusia kalian dulu tidak pernah pakai parfum, sudah habis tidak ngereken ya kan, apa itu parfum, apa itu deodoran ya kan. Sekarang sudah mulai meningkat, kalian sudah mengenal apa itu sabun muka, kemudian apa itu deodoran. Kenapa kok kalian butuh itu? Karena kalian sudah masuk masa pubertas, di mana kelenjar keringat kalian dan kelenjar minyak kalian juga sudah meningkat karena aktivitas hormon testosteron ini. Sehingga memicu kan, kalau kelenjar keringat itu memicu kalian bau badan ya kan, sehingga kalian menambahkan deodoran atau parfum. Kemudian kalau kelenjar minyak itu memicu kalian kalau tidak terkontrol kelenjar minyaknya terlalu banyak, itu tidak cocok di muka kalian sehingga kalian menjadi berjerawat, sehingga kalian membutuhkan yang namanya sabun muka. Makanya jangan heran kalau laki-laki sudah ke kamar mandi dan ke kamar mandinya itu lama sekali, ternyata laki-laki itu menyaingi perempuan. Apa yang dilakukan? Dandan. Apa dandannya? Tidak bedaan ya kan, tapi cuci muka. Kalau enggak gitu dia bawa sabun, pakai sabun ya kan. Itu salah satu bentuk kalian sudah pubertas. Kemudian suara yang lebih besar. Karena adanya jakun ya kan, sehingga membuat suara itu laki-laki lebih besar daripada saat kalian SD waktu itu. Otot yang lebih kuat, sekarang ototnya kuat, dadanya membidang, dan jangan heran. Makanya kenapa perkelahian itu ada di SMP. Di SD dulu pernahkah kalian melihat perkelahian antar SD ini dan SD ini? Tidak, ya kan ya. Karena dulu SD masih belum berani, sekarang saja mentang-mentang ya kan sudah pubertas, sudah membidang dadanya, ototnya besar, titik-titik tarung ya, seperti itu. Itu yang salah sebenarnya. Itu yang salah. Kalian dianugerahi dan dialurkan ke jalan yang salah. Ya kan, dianugerahi otot yang besar, tapi dikit-dikit senggol aja, wis langsung kesenggol dikit sudah bilang tarung tah, ngomong gitu ya. Tersakiti oleh perempuan, diambil oleh laki-laki, ayo tarung, akhirnya ngajak bergerombol tarungan, sehingga adanya perkelahian antar kelas, perkelahian antar sekolahan. Padahal tidak perlu berkelahi itu ya kan. Kalau kalian ingin menunjukkan otot kalian, coba dipukulkan ke tembok saja, ya kan. Kalau kalian bisa merobohkan tembok berarti kuat. Itu saja ya kan. Jadi enggak usah serta dada yang lebih membidang itu sudah. Sekarang saluran sperma. Yang masuk dalam saluran sperma itu ada epididymis, vas deferens sama uretra. Untuk yang ini saluran sperma tidak perlu saya bahas karena ini hanya sebatas saluran spermanya saja. Kemudian kelenjar reproduksi ini yang akan dibahas satu persatu, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Ini di buku kalian ada zat-zat yang terkandung dalam cairan yang dihasilkan vesicula seminalis beserta fungsinya. Ada 3 zat, yaitu ada fruktosa, ada hormon prostaglandin, kemudian ada protein pembekuan. Fruktosa fungsinya ya, yaitu sumber energi utama atau sumber makanan bagi sperma. Ini yang saya sebutkan ke kalian tadi, bahwasanya tidak hanya kalian saja yang membutuhkan makanan, sperma pun juga membutuhkan makanan.
Kemudian ada yang kedua yaitu hormon prostaglandin, yaitu merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan pada pria ke oviduk pada perempuan, yaitu. Tetapi ya ini anak ya, ini belum bisa kalian lakukan ya kan, ini sudah bisa kalian lakukan nanti ketika kalian sudah menikah, dan jangan coba-coba karena itu termasuk dosa yang besar ya. Hati-hati. Kemudian protein pembekuan, yaitu untuk memproduksi protein yang diproduksi untuk mendukung aktivitas sel-sel sperma dan pembekuan. Kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat itu berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam, yaitu pH-nya 6,5 dan mengandung beberapa zat. Zat apa saja? Yaitu yang pertama asam sitrat. Asam sitrat ini digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk sperma. Kemudian menghasilkan beberapa enzim, yaitu enzim pepsinogen, lisosim, dan amilase. Loh Bu, enzimnya kok sama ya Bu ya, seperti enzim pada sistem pencernaan? Memang betul, karena itu untuk mencerna makanan pada sel sperma. Kemudian seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Harus begitu ya Bu? Iya, kan sperma ini kan fungsinya nantinya untuk membuahi sel telur. Untuk apa? Yaitu untuk reproduksi, untuk memperbaiki keturunan, ya kan, agar untuk mempunyai anak. Ya, kalau sperma tidak dalam keadaan baik, dia tidak bisa menembus sel telur, karena perjalanan untuk menembus sel telur itu cukup jauh. Jadi harus membutuhkan nutrisi, kemudian harus kuat seperti itu. Jadi dibekalilah oleh beberapa zat yang mengandung asam sitrat, beberapa enzim, dan seminal plasmin. Kelenjar koper atau bulbouretra. Ya, kelenjar koper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar koper itu berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Ya. Kenapa kok harus dilindungi? Karena pada laki-laki saluran sperma itu di situ di saluran sperma itu dua jalan untuk, yaitu untuk urin maupun untuk sperma. Jadi biar spermanya bagus dan tujuan akhir ya, bukan untuk hari ini ya, bukan untuk sekarang, tujuannya nanti bisa membuahi sel telur, kan harus dijaga, tidak boleh cepat rusak ya kan, sehingga adanya cairan yang dihasilkan oleh kelenjar koper ini. Apa Bu ejakulasi itu? Ejakulasi itu adalah keluarnya sperma. Pada laki-laki itu namanya ejakulasi. Pada saat kalian mimpi basah, disebut basah. Kenapa? Ketika kita terbangun, celana kita basah seperti pipis. Ya kan? Nah, itu kalian sudah mengeluarkan sperma namanya, Nak. Nah, itu disebut dengan ejakulasi. Jadi sperma yang dihasilkan testis itu akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi tadi. Ya kan? Makanya yang keluar cairan banyak, ya kan? Cairannya banyak. Itu ada ada cairan yang dihasilkan kelenjar-kelenjar dari kelenjar prostat seperti tadi yang sudah dijelaskan. Sehingga terbentuk suatu suspensi. Apa suspensi itu Bu? Yaitu campuran antara zat cair dan zat padat. Sehingga kalau dikeluarkan sperma itu seperti cairan yang kental ya. Nanti kalau lama-lama akan membeku karena ada tadi protein pembekuannya. Itu disebut semen, Nak, namanya. Ya, sebenarnya bukan sperma saja. Kalau sperma itu bentuknya seperti kecebong yang kata tadi kalian itu ya, yang seperti kecebong. Tetapi ada cairan-cairannya di dalamnya. Nah, sehingga bukan disebut sperma, tapi semen atau cairan mani. Sekali laki-laki itu mengeluarkan cairan itu, jumlahnya cukup banyak, sekitar 2,5 sampai 5 ml. Dalam tiap 1 ml itu terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Wow, cukup banyak sekali ya ternyata. Sekali laki-laki mengeluarkan sperma itu cukup banyak sekali. Bukan hanya puluhan, tetapi jutaan yang dikeluarkan oleh laki-laki. Namun demikian, walaupun yang dikeluarkan jutaan, tetapi yang bisa menembus sel telur itu hanya 1 sperma saja.
saja. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi hanya satu. Berjuta-juta yang dikeluarkan, tapi satu yang hanya bisa menembus sel telur. Itu nanti yang akan menghasilkan kalian itu. Bu, bagaimana kalau dua, Bu? Kalau dua berarti memang ada kemungkinan, nak. Dua itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan dua sperma membuahi dua sel telur. Karena sel telur itu dihasilkan oleh perempuan, itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ada dua. Kita itu ada dua sel telur, kanan dan kiri. Kalau keduanya itu sama-sama menghasilkan sel telur, dan sama-sama dibuahi sperma, spermanya mampu menembus sel telur, maka menjadilah anak kembar yang tidak identik. Bu, bagaimana kalau anak kembar identik? Ini juga semua atas kuasa Allah, ya kan? Kalau anak kembar identik, tidak bisa kita melihat mana yang A, mana yang B, ya kan? Hanya orang tua, karena orang tua yang biasa tahu bagaimana perbedaannya. Itu sel telur satu. Sel telur satu terjadi 2 kali pembelahan, sehingga menghasilkan anak kembar. Ya, terus ada lagi, Bu, kembar, tapi dempet. Itu terjadi karena pembelahan sel yang tidak sempurna. Waktu itu sudah dijelaskan Pak Dania tentang pembelahan sel. Jadi ketika proses fertilisasi, bertemunya sperma dengan sel telur, itu akan terjadi pembelahan. Nah, pembelahan ini tidak sempurna membelahnya, sehingga menghasilkan kembar dempet. Makanya kalian harus banyak-banyak bersyukur terhadap Allah atas kalau kalian sekarang sudah diciptakan sempurna, ya kan ya. Sekalian diciptakan sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Itu kalian harus bersyukur kepada Allah, ya. Mengeluarkan kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang baik, ya kan ya. Itu. Kemudian yang kedua, kalian juga harus berterima kasih, bersyukur terhadap orang tua kalian yang sudah membesarkan kalian, yang sudah menjaga kalian di dalam rahim sehingga kalian diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Apa wujud terima kasihnya? Jangan berani sama orang tua. Itu ya. Kemudian spermatogenesis. Ini spermatogenesis, nak, ya. Yaitu ini adalah testis. Ternyata testis itu terdiri dari tubulus seminiferus. Apa sih, Bu, tubulus seminiferus? Tubulus itu adalah saluran. Waktu kalian belajar tentang uretra ginjal, ya, waktu itu, ya, ada tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal. Harus hati-hati ya membacanya, ya. Kalau saya nanti KP TKD, ya kan, ya. Kemudian tubulus itu adalah saluran. Kalau seminiferus itu adalah semen atau sperma. Sehingga dari dua kata ini diartikan tubulus seminiferus itu adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat membentuknya sperma. Jadi kumpulan-kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Sama halnya dengan ginjal. Ginjal itu kan adalah kumpulan-kumpulan tubulus-tubulus itu, ya kan, ada banyak nefron-nefron, berjuta-juta nefron di situ sehingga berkumpul menjadi satu disebut dengan ginjal. Sama halnya dengan ini. Ini juga gitu, tubulus-tubulus yang menjadi satu menjadi testis. Nah, di sini, ini di gambar sini, ini adalah tentang spermatogenesis. Bagaimana spermatogenesis itu terjadi? Yang pertama, induknya sperma itu apa namanya? Yaitu spermatogonium. Ini sudah dijelaskan sama Pak Daniar kurang lebihnya, ya kan, ya. Cuman di sini langsung ke spermatogonium. Di spermatogonium itu mempunyai selnya adalah diploid, yaitu 2N. Kemudian spermatogonium itu membelah secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Yang mana spermatosit primer itu mempunyai selnya yaitu adalah diploid masih 2N. Karena mitosis itu kan jumlah selnya sama dengan jumlah sel induknya. Kemudian spermatosit primer ini membelah menjadi meiosis 1. Meiosis 1, ya kan, menjadi 2 anakan. Yang jumlah kromosomnya adalah N. Ini sudah N berubah menjadi haploid, ya kan? Menjadi haploid. Namanya spermatosit sekunder. Kemudian dari sini membelah lagi menjadi meiosis, membelah meiosis yang kedua menjadi spermatid. Ini adalah kromosomnya N atau haploid. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi. Apa, Bu, berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi itu adalah berkembang. Jadi spermatid ini akan tumbuh dan berkembang yang akan menghasilkan spermatozoa atau sperma. Jadi sekali membelah itu ada 4, menghasilkan 4 sel anakan spermatozoa. Ini satu spermatogonium. Sedangkan di sini ada banyak sekali spermatogonium, sehingga kalian tidak perlu heran kalau sekali mengeluarkan, sekali produksi bisa sampai berjuta-juta sperma.
Ya kan? Ini karena di sini ada spermatogoniumnya ada banyak sekali ya. Jadi kalau urutannya spermatogenesis urutannya bagaimana? Spermatogonium kemudian akan menghasilkan spermatosit primer, spermatosit primer menghasilkan spermatosit sekunder menghasilkan spermatid, kemudian spermatid menghasilkan sperma. Belum habis? Ya belum, sekarang habis ini habis. Ini ya, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, oke, sudah selesai kan? Ya. Oke, sudah selesai materinya anak-anak. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Yang laki-laki paling ini sudah kaku perutnya ya. Oke. Kirain janin belum, Nak. Janin nanti ya. Setelah ini minggu depan akan ketemu dengan reproduksi wanita. Nanti di situ akan dijelaskan tentang pembentukan janinnya, kemudian nanti ada penyakitnya. Untuk hari ini ada pertanyaan. Nanti Bu Triksi setelah ini akan membagikan soal lagi ya kan ke seluruh kelas, akan dibagikan ke seluruh kelas soalnya, nanti bisa kalian kerjakan. Dan untuk 9A sama 9E minta tolong ya Nak ya, yang belum mengerjakan pretest segera dikerjakan. Ya, tolong mengerjakannya dengan jujur tanpa melihat buku ya. Kalau kalian memperhatikan ini nanti pasti akan mengerti. Nanti PPT-nya akan saya bagi, oke? Tidak ada pertanyaan ya Nak ya, karena waktunya sudah habis dan sudah ditunggu oleh Bapak guru PPKN ya kan. Bu Trisi mohon maaf atas kesalahan sikap dan segala kesalahan penjelasan tadi. Bu Trisi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat, barokah ilmunya, apa yang saya jelaskan masuk ke kalian, kalian mampu menerima dengan baik. Ya, nanti PPT-nya akan saya akan berikan. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.